Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada video tutorial yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah-istilah dasar dalam bahasa Arab yang wajib difahami oleh setiap peserta bimbaki agar ia dapat mengikuti dan memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Pelajaran kita kali ini bertujuan mengenalkan beberapa istilah yang akan sering disinggung dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, dan agar istilah-istilah tersebut akrab di telinga setiap peserta nantinya. Berikut ini adalah daftar istilah-istilah yang akan kita pelajari. Ada an-nahu, ada as-sarf, ada al-ismu, ada al-fi'lu, ada al-harfu, ada al-ismul nakirah, ada al-ismul ma'rifah, ada al-ismul mudzakkar, ada al-ismul muannath, ada al-ismul mu'rab, ada al-ismul mabni. Baik, kita mulai dengan istilah yang pertama, an-nahu. Dalam tata bahasa Arab atau tata bahasa Arab terbagi menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama an-nahwu, yang kedua as-sarfu. Nah, apa itu an-nahwu? An-nahwu ini adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir suatu kata. Ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir suatu kata. Sebagai contohnya, di sini ada kataba Zaidun ar-risalata bil qalami. Artinya Zaid menulis surat dengan pena. Kata-kata di sini berharokat fathah. Zaidun berharokat dhammah, dibaca dun. Ar-risalata berharokat fathah. Al-qalami berharokat kasrah. Kita akan mengetahui alasan kenapa itu semua dibaca seperti ini ketika kita telah mempelajari an-nahwu. Jadi mengetahui alasan kenapa harokat akhir ini bisa dibaca a, dan ini sangat penting dalam kaitannya dalam ilmu tata bahasa Arab, karena hal tersebut berkaitan dengan posisi atau kedudukan dalam suatu kalimat. Misalnya Zaid sebagai subjek, kenapa dibaca domaten ini? Karena dia sebagai subjeknya. Kenapa dibaca ta di sini? Karena dia sebagai objeknya, dan lain sebagainya. Nah, ilmu nahwu jadi ilmu yang membahas tentang perubahan harokat akhir suatu kata. Baik. Yang kedua adalah as-sarfu. Apa yang dimaksud as-sarfu? Sarf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya kata doroba, kemudian yadribu, kemudian idrib, kemudian la tadrib. Nah, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ini hanya akan kita ketahui ketika kita telah mempelajari ilmu as-sarf. Dan setiap perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi maknanya. Misalnya di sini, doroba artinya telah memukul. Yadribu artinya sedang memukul. Idrib artinya pukullah. La tadrib artinya jangan pukul. Dan dengan mengetahui perubahan-perubahan tersebut, kita akan mengetahui makna tiap-tiap kata dengan baik dan benar. Selanjutnya, aqsamul kalimat, pembagian kata dalam bahasa Arab. Dahulu para ulama telah melakukan penelitian yang mana objeknya merupakan kata-kata yang tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan syair-syair Arab. Hingga pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa dari sekian banyak kata-kata yang ada pada ketiga sumber tersebut, hanya terdiri dari 3 elemen, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, sekarang kita akan
mempelajari masing-masing atau mengenal masing-masing istilah ini. Apa yang dimaksud dengan al-ismu? Isim adalah kata benda atau kata sifat. Jadi seperti rumah, pohon, kipas angin, TV, dan lain sebagainya, dia masuk ke dalam kategori isim, atau dia disebut isim dalam bahasa Arab. Atau dia juga berupa kata sifat, seperti tampan, cantik, bagus, jelek, dan lain sebagainya, juga termasuk dalam kategori isim. Nah, untuk mengenali isim ini, apakah untuk membedakan isim dengan fi'il ataupun huruf, maka kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yaitu yang pertama ada alif lam, yang kedua tanwin, yang ketiga ta marbutah, dan yang keempat setelah huruf jar. Baik. Ciri yang pertama adalah diawali alif lam. Nah, contoh-contoh berikut ini: ar-rajulu, al-kitabu, al-masjidu, al-kursiyu, asy-syajaratu. Meskipun kita tidak mengetahui makna masing-masing dari kata-kata ini, kita sudah bisa memastikan bahwa kata-kata ini adalah masuk dalam kelompok isim. Kenapa? Karena kata-kata ini sudah diawali oleh alif lam. Dan ini merupakan ciri khas dari isim atau kata benda. Adapun maknanya adalah ar-rajul, laki-laki, al-kitab adalah buku, al-masjidu adalah masjid, al-kursiyu adalah kursi, asy-syajaratu adalah pohon. Ciri yang berikutnya adalah diakhiri tanwin. Misal, apa yang dimaksud dengan tanwin? Lihat, yang dimaksud dengan tanwin adalah ini: an, in. Inilah tanwin, ya. Rajulun, kitaban, masjidin, kursiyun, syajaratan. Nah, inilah tanwin. Kata-kata yang diakhiri tanwin ini sebagai tanda bahwa ini adalah isim. Jadi setiap kita menemukan suatu kata baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ada yang bertanwin, maka dia adalah isim. Dan perlu diketahui bahwa tanwin ini merupakan musuh abadi dari alif lam. Dalam artian, setiap ada alif lam, maka tanwin tidak ada. Dan sebaliknya, ketika alif lamnya tidak ada, maka tanwinnya ada. Jadi, nah, ini adapun istilahnya ini disebut dhammah, sedangkan yang bertanwin ini disebut dhammatain. Ini disebut fathah, yang bertanwin ini disebut fathatain. Ini disebut kasrah, sedangkan yang bertanwin disebut kasrotain. Selanjutnya, ciri yang berikutnya adalah diakhiri ta marbutah. Contohnya qurrasatun, syajaratun, maktabatun, thalajatun, darajatun. Kata-kata ini kita sudah bisa pastikan bahwa ini adalah isim. Kenapa? Karena tiap kata ini diakhiri oleh ta marbutah. Ini ta marbutah, ya, tak yang bulat. Kemudian ada titik duanya di situ. Ini disebut ta marbutah. Ini merupakan tanda bahwa ini adalah isim. Adapun maknanya, kurrasah buku tulis, syajaratun pohon, maktabatun itu perpustakaan, thalajatun kulkas, darajatun itu sepeda. Dan yang keempat didahului oleh huruf jar. Apa sih huruf jar itu? Lihat, ini ada huruf-huruf jar, ya. Fi, ala, ila, min, an, bi, li, ka, mundu. Ini adalah huruf jar. Jadi setiap kata yang terletak setelah salah satu dari huruf-huruf ini adalah isim. Sebagai contoh, fil masjidi, berarti kata al-masjidi ini adalah isim. Kenapa? Karena diletaknya setelah huruf fi. Fi adalah huruf jar. Kemudian selain itu juga ada alif lamnya.
berarti ada dua tanda isim di sini. Kemudian yang kedua alal maktabi. Al maktabi adalah isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Kemudian di sini ada tanda yang kedua adalah alif lam. Bil qalami, di sini ada huruf jar dan di sini al qalami adalah isim. Nah, adapun tentang huruf jar kita nanti akan membahas pada pertemuan berikutnya yang membahas khusus tentang huruf jar dan pengaruhnya dalam suatu kalimat. Baik. Selanjutnya, istilah selanjutnya adalah al-fi'lu. Fi'il adalah kata kerja yang mengandung keterangan waktu. Jadi fi'il adalah kata kerja, yaitu seperti makan, minum, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Dia disebut fi'il dalam bahasa Arab. Dan dia mengandung keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris itu tense. Dia mengandung tense. Namun pembagian waktu hanya ada 3 dalam fi'il, yaitu fi'il madi, kata kerja lampau, ya, mengandung arti telah. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, mengandung arti sedang atau akan. Dan fi'il amr adalah kata kerja perintah. Misalnya di sini, al-fi'lul madi, ada kata doroba, ada kataba, ada fataha, ya. Nah, doroba, kataba, dan fataha ini adalah fi'il madi, berarti mengandung pengertian telah. Berarti kalau doroba memukul artinya telah memukul. Kataba telah menulis, fataha telah membuka. Nah, cirinya adalah dia terdiri dari 3 huruf ini. Ini ciri utama dari fi'il madi. Kemudian kalaupun nanti ada tambahan, maka tambahannya akan berada di akhir sini, ya. Misalnya dorobeta, ada tahnya di sini. Ad-dorobetu atau dorobenna, ada na-nya di sini. Ad-dorobat, jadi perubahannya ada di akhirnya atau tambahannya ada di akhirnya. Sedangkan al-fi'lul mudhari ini berarti menunjukkan sedang dilakukan. Berarti kalau doroba memukul ini, yadribu sedang memukul, yaktubu sedang menulis, yaftahu sedang membuka. Nah, cirinya adalah di awal katanya ada tambahan ya, atau juga bisa berupa ta, na, atau a. Jadi bisa berupa ya, ta, nun, atau hamzah, alif, ya, yang ada hamzatul qata di sini. Jadi bisa di sini nadribu, bisa tadribu, bisa adribu. Nah, ini adalah ciri-ciri fi'lul mudhari. Yang ketiga adalah fi'lul amr, kata kerja perintah. Nah, kalau ini memukul, ini berarti artinya idrib, pukullah, uktub, tulislah, iftah, bukalah. Nah, ciri-cirinya adalah dia diawali oleh huruf alif atau alif, ya, huruf alif, tetapi tidak ada hamzahnya. Tidak ada hamzahnya seperti ini. Atau biasa disebut hamzatul wasal. Nah, kalau seperti ini disebut hamzatul wasal, sedangkan yang ada hamzahnya disebut hamzatul qata. Ini cirinya, dan akhirnya selalu sukun. Ya. Sedangkan fi'lun nahi adalah kata kerja perintah. Cirinya adalah ada huruf la yang artinya jangan, dan huruf akhirnya huruf ya-nya di sini adalah ta, diganti dengan ta, dan hurufnya akhirnya sukun. La tadrib, jangan pukul. La taktub, jangan menulis. La taftah, jangan membuka. Kemudian yang terakhir adalah al-harfu. Al-harfu adalah kata depan, bisa juga kita sebut sebagai kata depan. Namun kita akan membahas satu persatu karena banyak sekali jenis huruf ini.
ya. Ada huruful jar, ada huruful ataf, ada inna wa akhwatuha dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu pada bab tersendiri. Baik, untuk saat ini sampai sini dulu. Kita mempelajari tentang istilah-istilah. Antum pahami baik-baik. Kemudian kalau ada tugas silahkan dikerjakan. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.